Beliau pernah mempraktekkan ritual-ritual pesugihan dan nyata setelah sosok itu muncul, dia lihat uang 1 koper tiba-tiba muncul di hadapannya, hingga akhirnya ketemu sama saya, ketemu sama tim saya. Itu sebelumnya kita ruqyah. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Saya katakan jangan, karena janji setan tidak akan pernah ditepati. Demi Allah nggak akan pernah ditepati. Lalu solusinya gimana? Pesugihan syar'i. Wah, ada itu. Di daerah beliau itu terkenal ada ilmu yang katanya ketika ada orang yang terkena ilmu hitam ini, bayinya hilang. Bacakan surat Ali Imran, Masya Allah, bayinya muncul, bergerak-gerak di perutnya. Kelihatan itu di kamera. Ini pesugihan syar'i. Syar'i ya. Nah, sobat, itu ada pesugihan yang baru nih, pesugihan syar'i. Itu boleh dijalankan. Tapi mereka ini kadang kan tertekan. Ini kalau nggak dibayar sekarang utang gimana nih? Jadi makanya saya melakukan pesugihan. Gimana Pak Ustadz kalau gitu? Ia melangkah sunyi menembus jalan gelap nan liar, menghadapi gangguan goib tanpa ada rasa gentar. Ayat terlantun memutus ikatan gelap yang beredar. Tumbal terlepas dengan jiwa yang kembali bergetar, tanpa mencari pujian dan tidak mengejar gelar. Hanya amanah yang terjaga dengan penuh rasa sabar. Sebuah perjalanan yang mengajarkan petunjuk maha benar, terus dijalankan tulus oleh Ustadz Muhammad Faizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam sobat Malam Mencekam yang ada di rumah, ada di mana-mana aja. Mudah-mudahan semua sehat, mudah-mudahan rezekinya melimpah ya, dan semua urusannya lancar. Amin. Sobat, hari ini ada yang istimewa di Malam Mencekam nih. Ada Pak Ustadz. Ini semua sudah tahu. Kalau nggak tahu keterlaluan nih. Pak Ustadz Muhammad Faizar. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, Mangai. Pak Ustadz, terima kasih ya sudah jauh-jauh ke sini nih. Sami-sami. Ke Malam Mencekam. Ini cita-cita Malam Mencekam nih sejak lama mendatangkan Pak Ustadz nih, baru sekarang terwujud nih. Masya Allah. Jadi terima kasih banget sudah mau berkisah di Malam Mencekam. Ini berkisah atau membagikan ilmu nih? Bareng-bareng insya Allah ya. Barengnya Kita semua sharing-sharing insya Allah, Mangai. Kisah di dalam pengalaman Pak Ustadz ini banyak ya sobat ya. Itu dimulai ketika Pak Ustadz masih belia, umur 14 tahun ya. Berarti tahun 2005. 2005. Kok sok tahu ya tahun 2005. Jadi udah ngobrol di depan. Tahun 2005 Pak Ustadz mulai tertarik dengan dunia ruqyah. Jadi yang di ruqyahnya ini banyak sekali kasus-kasusnya. Di antaranya pesugihan juga Pak Ustadz ya. Iya. Pemutusan hubungan, perjanjian begitu. Dan jin leluhur juga sama. Oke, yang paling serem tahun berapa tuh Pak Ustadz? Yang masih saya tangani sampai detik ini. Masih? Sampai sekarang kita masih observasi terus. Itu bukan pesugihan tapi sihir, yang tujuannya buat memporak-porandakan semuanya, sehingga dari kulit itu keluar darah tanpa adanya luka. Oke, luar biasa ya. Di Jawa? Di Jawa. Kalau keluar Jawa Pak Ustadz paling jauh kemana? Keluar Jawa paling jauh kita ke Mesir. Ke Mesir, Ya. obatin juga, ruqyah maksudnya? Ya. Jadi saya Ruqyah orang Arab? pernah belajar di Mesir juga. Oke. Saya di Al-Azhar Kairo waktu itu. Dan selain saya kuliah, juga saya pernah ngobati seorang syekh di Mesir, yang beliau itu menjadi murid kibar, ahli dalam ilmu hadis, yang kebetulan beliau sendiri yang konsultasi ke kami, ke saya, untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh sihir yang sedang beliau alami. Ya. Jadi Pak Ustadz ini apa disebutnya, spesialis untuk guna-guna santet atau ilmu-ilmu serangan begitu? Jadi kalau ruqyah itu lebih holistik ya. Ruqyah bisa masuk ke pengobatan apapun dan untuk penyakit apapun. Karena Nabi SAW itu pernah mengiyakan atau membolehkan seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika meruqyah orang yang kena sengatan hewan berbisa. Dia ruqyah dengan Al-Fatihah, ternyata sembuh. Dan ini kata Nabi
ya, itu adalah rukyah yang hak, rukyah yang benar, dan kamu boleh menerima upahnya. Karena sempat gusar tuh, ini upah boleh nggak nih dari hasil rukyah gitu, karena dikasih sampai 100 ekor kambing. Oke. Nah, jadi sobat jangan kemana-mana, kisahnya pasti menarik, tonton sampai habis ya, 1 jam ke depan kurang lebih. Baik Pak Ustadz, sekarang apa nih kesibukannya? Ya, Ngapain aja? alhamdulillah, kesibukan saya sekarang warawiri, lagi kuliah lagi. Kuliah lagi? Ya, S berapa berarti? S3 alhamdulillah. Masya Allah, bentar lagi dokter, profesor ya? Nah, amin. Dan tercapai. Dan selain itu saya juga sedang menggarap novel saya yang kedua, Rukyah Love Story. Itu kisah saya sama istri saya. Waduh, mantap ini. Kapan rilis? Mungkin tahun depan. Tahun Kalau depan ya? disertasi udah selesai, Jangan lupa kirim ke Malam Mencekam ya. insya Allah. Baik, saatnya kita mendengarkan pengalaman hidup dari Pak Ustadz Muhammad Faizar ini, dan jadikan pelajaran semuanya. Ambil yang baik dan pastinya buang yang buruknya. Malam Mencekam, Semakin malam semakin mencekam. ini dia Pak Ustadz Faizar. Ya, jadi begini Mang Ei, awalnya saya terjun di dunia rukyah itu tahun 2005 ketika nenek saya sakit. Yang sakitnya itu kadar gula dalam darah beliau itu rendah sekali, sehingga membuat beliau jadi linglung dan tidak sadarkan diri. Tapi masyarakat desa, ya khususnya di desa kami, keluarga kami lah ya, saya spesifikkan keluarga kami, waktu itu masih ada yang percaya sama hal-hal yang sifatnya metafisik. Daerah mana Pak Ustadz? Saya di Banyumas. Banyumas ya? Ya. Dan waktu itu ada keluarga jauh yang menyarankan untuk berobat ke seorang paranormal. Nah, ketika itu nenek lagi sering ngedrop tuh. Udah operasi bonggol karena habis jatuh, gula darah ngedrop, sering nggak sadarkan diri, dikiranya kena santet. Akhirnya didatangkanlah itu paranormal. Paranormal itu yang mengatakan bahwa nenek disihir oleh orang. Saya waktu itu tidak menyaksikan langsung bagaimana paranormal itu berbicara, tapi saya menemukan bekasnya. Saya menemukan bukti penipuannya ketika saya menjenguk nenek. Saya lihat di ventilasi yang ada di kamar nenek itu ada bungkusan putih. Ternyata ketika saya ambil isinya bawang putih. Itu siung gitu ya. Pas saya ambil, kebetulan perawat nenek saya namanya Mbak Ani. Mbak Ani negur saya, "Mas, jangan diambil." Loh, kenapa Mbak? Itu benda sudah dirituali sama si paranormal ini. Dan harganya mahal loh Mas. Loh, kok ada ritual paranormal? Saya nggak tahu waktu itu. Dan kagetnya lagi ternyata sudah dibayar. Mahal katanya. Saya nanya, mahal berapa? 7 juta rupiah. Jiwa muda saya bergejolak. Anak remaja waktu itu masih kelas 2 SMP. Semangat untuk membela tauhid saya membara sekali. Akhirnya bawang putih itu saya bawa keluar. Saya lempar ke tanah sambil takbir, Allahu Akbar. Ini tidak boleh, bisa menjadi sarana syirik. Bukan bawangnya syirik ya, tapi sikap kita ketika menggantungkan sesuatu pada hal yang tidak pernah dijelaskan Allah dan Rasulnya, tidak juga terbukti secara empiris, secara ilmiah, ini tidak benar. Hal yang bisa membuat orang itu jatuh kepada kepercayaan yang batil. Nah, sejak saat itu saya berusaha keras untuk mencari bagaimana sih Islam mengajarkan cara pengobatan yang sesuai Quran dan hadis untuk mengobati gangguan-gangguan metafisik. Kalau memang benar nenek saya itu kena santet. Teman saya yang menawarkan ilmu kanuragan. Nah, bukan kebal, tapi saya tertariknya itu karena saya nanya ternyata bisa buat ngobatin. Ketertarikan saya justru di situ. Bayar kurang lebih 350.000 waktu itu. Mau dibuka mata batinnya. Dan latihannya jam 2 malam di sebuah lapangan. Saya masih ingat sekali.
Pas uang jajan yang saya tabung itu sudah saya siapkan di tas, kebetulan bapak saya mengetahuinya, memergoki. Jadi anak SMP udah pengen punya ilmu gitu ya? Iya, ketertarikan saya pengen ngobati nenek dan menyelamatkan supaya tidak lagi ditipu dengan dukun-dukun ini. Akhirnya ketahuan sama bapak, ditanya ini buat apa? Buat apa ini? Gitu. Saya bilang buat buka mata batin. Saya bilang kayak gitu dulu. Terus mau buat belajar tenaga dalam. Bapak saya marah besar. Buat apa kayak gitu? Gak boleh. Nanti masa tuanya bakal sulit. Nah, karena orang Jawa kan memahaminya kalau orang belajar ilmu seperti itu matinya susah gitu katanya. Ada dirampas itu uang nggak jadi. Kecewa sih ya, sempat kecewa juga. Akhirnya saya nyari-nyari terus itu pakai apa ya tuh. Ada reality show juga waktu itu ya, yang nangkep setan yang ganggu di rumah. Kebetulan waktu itu yang praktisinya kelihatan islami banget ya, pakai sorban, pakai jubah, bawa tasbih, yang dibaca juga kalimat-kalimat Allah. Saya sempat tertarik pengen belajar sama salah satu dari itu. Nah, ada sambung rapatnya ini, ada benang merahnya. Kenapa saya pengen belajar tenaga dalam? Karena teman saya itu ngeklaim bahwa tenaga dalam yang mau saya pelajari adalah warisan Kanjeng Sunan Kalijogo. Makanya saya tertarik banget waktu itu. Sampai akhirnya saya kenal metode ruqyah itu dari pelajaran di kelas pertamanya itu, bahwa ada metode Rasulullah untuk mengobati gangguan jin atau gangguan gaib, bahkan untuk penyakit-penyakit yang sifatnya klinis, namanya ruqyah. Saya nanya-nanya terus tentang ruqyah itu kayak bagaimana. Saya beli buku waktu itu, buku karya Ustadz Fadlan Abu Yasir dari Jogja. Saya beli 2 macam, satu buat gangguan jin, satu buat sihir, warnanya merah sama biru waktu itu. Saya hafalkan semua ayat-ayatnya. Sampai suatu ketika dari keluarga bapak saya, ini nenek dari ibu saya ya, dari keluarga ibu saya, dari keluarga bapak waktu itu mengadakan ruqyah massal untuk keluarga, mengundang seorang ustadz ya dari desa Melarak Gontor Ponorogo. Cuma beliau bukan santri, hanya warga desa Melarak dekat Pondok Modern Darussalam Gontor, tempat yang kelak saya nyantri di situ. 2 tahun setelahnya saya akan nyantri di situ. Nah, akhirnya Ustadz Cipta namanya. Ustadz Cipta inilah yang pertama kali ngajarin dan membimbing saya, bahkan mengajarkan tata cara ruqyah ke nenek. Bacanya ini mas, saya dikasih fotokopian, ya sama kayak yang ada di buku. Karena waktu itu saya masih grogi, saya sambil baca. Karena mungkin saya termasuk salah satu cucu yang dekat dengan nenek. Sering juga saya nginep di rumah nenek, sering diceritain bagaimana masa penjajahan dulu, diceritain tentang wayang. Pokoknya hubungan batin saya sama nenek dekat sekali. Mungkin secara psikologis nenek terbangun motivasinya, muncul rasa senang. Oh, alhamdulillah, salah satu cucunya ada yang pandai ngaji, ada yang mendoakan beliau. Dari pengalaman saya tahun 2005 ini, saya selalu mewariskannya kepada siapapun yang datang, karena orang tuanya sudah sangat sepuh, sakit-sakitan, tapi maaf, kayaknya susah meninggalnya. Saya bilang, siapa cucu yang paling dicintai, siapa anak yang paling disayangi, silahkan ngaji, jangan dari orang lain. Karena orang yang memiliki hubungan erat secara psikologis dengan orang yang sedang sakit, ketika didoakan, ketika mendoakan dengan tulus, dengan kesadaran hati yang penuh, itu jauh lebih ngefek daripada orang lain. Ini pelajaran saya ya, waktu awal mula perjalanan saya kenal dan praktek ruqyah tahun 2005 ini. Tapi apakah sudah ngeruqyah banyak orang, sedangkan waktu itu masih kecil, masih remaja? Enggak, saya yang ruqyah nenek saya. Setelah saya ruqyah nenek saya, memang tidak sembuh total, karena memang umurnya sudah sangat sepuh. Kata Nabi SAW, semua penyakit ada obatnya, kecuali penyakit al-haram. Penyakit al-haram adalah penyakit tua. Dalam Quran kan dikatakan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Allah menciptakan kalian dari masa lemah. Ketika kita kecil, kita lemah.
Setelah masa lemah, masa produktif, masa kuat. Umur 20 sampai umur 40 masih fase-fase kuat. Setelah fase kuat, kembali ke fase lemah. Nah, kalau sudah kembali ke fase lemah yang kedua, ada penyakit di situ, itu biasanya tidak sembuh total. Nah, nenek saya waktu itu umurnya sudah 70 tahunan lah, kurang lebih ya 70 tahunan. Saya rukyah, alhamdulillah linglungnya hilang, stabil kondisi psikisnya. Dari yang tadinya tidak kenal siapa anaknya, siapa menantunya, bahkan muncul delusi. Delusi itu bukan halusinasi ya, delusi adalah sebuah keyakinan keliru yang kemudian diyakini bahwa hal itu terjadi. Nah, itu ada delusi yang selalu muncul. Dan alhamdulillah setelah dirukyah delusinya hilang, kondisi yang biasanya marah-marah tidak lagi marah-marah, stabil, bisa mengenal anaknya, menantunya, cucu-cucunya, sampai akhirnya beliau meninggal tahun 2007. Terbukti disantet. Tidak, ya, beliau tidak disantet. Jadi klaim dari dukun yang katanya nenek saya disantet, nyatanya tidak. Ada orang juga yang bilang nenek saya pakai susuk, nyatanya juga tidak pernah, karena beliau ketua cabang Aisyah Sokaraja, anti yang namanya hal-hal kayak begitu kan. Nah, itu awal perjalanan saya di dunia rukyah, ketika saya masih baru mengenal yang jadi praktek saya nenek saya sendiri gitu ya. Kemudian saya lanjut di Gontor. Saya studi saya lanjutkan di sebuah pesantren yang tidak pernah masuk ke batin saya, ke rencana yang ada di pikiran saya bakal meneruskan di situ. Nah, jujur, saya nggak bisa jauh dari ibu, nggak bisa jauh dari bapak waktu itu ya. Keinginan sendiri ya? Keinginan sendiri. Ya, saya pun waktu itu agak ragu, ya Allah, apa aku mampu sampai tamat di Gontor. Saya tahajud, saya minta dibulatkan tekad. Alhamdulillah 2007 pilihan itu jatuh di Pondok Modern Darussalam Gontor. Ya Allah sudah memilihkan saya untuk belajar di situ. Jauh di Ponorogo, sebuah kota yang sebelumnya saya nggak pernah ke situ sama sekali. Dengar namanya aja, cuma tahu reoknya saja. Ketika di sana, Masya Allah, ternyata Allah sudah menyediakan hikmah, sudah menyediakan skenarionya untuk saya, bahwa di Gontor itulah yang nantinya menjadi salah satu jalan tol untuk menuju dunia dakwah yang sekarang saya geluti ini, yaitu Ruqyah Syariah dan Tibun Nabawi. Kapan saya mulai belajar lebih serius tentang ruqyah? Yaitu ketika saya kelas 6 KMI. 6 KMI itu setara kelas 3 SMA. KMI ya? Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Ya, jadi kurikulum Gontor itu. Pas saya kelas 6, saya waktu itu menjabat di anggota OPPM, Organisasi Pelajar Pondok Modern Darussalam Gontor, di bagian disiplin ibadah, takmir masjid ya. Waktu itu saya ingat sekali hari Selasa, Pak, Mang E ya. Di hari Selasa, waktunya anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 5 itu lari pagi dan muhadasah. Muhadasah itu kegiatan melatih kelancaran berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Karena saya kelas 6, wah, nggak ada yang lebih senior kan kecuali Ustadz gitu. Jadi nggak ada kegiatan itu untuk anak kelas 6. Setelah keliling, patroli, sengaja biasanya pada tidur itu, termasuk saya waktu itu. Waktu itu 6:30, bergegas ke kamar mandi, saya nenteng handuk saya warna merah, saya masih ingat sekali. Terus bawa kaleng, karena kebiasaan anak-anak Gontor itu kalau mau mandi nggak pakai gayung tapi pakai kaleng. Isinya sabun lusuh dan sampo yang sasetan itu. Saya lihat ketika di kamar mandi, kok ada anak baru, anak kelas 1 intensif. Anak kelas 1 intensif berarti kelas 1 SMA. Dia terkulai, nggak berdaya, kemudian tidak sadarkan diri, lagi disiramin sama mudabir. Mudabir itu manajer rayon itu, penanggung jawab rayon, anak kelas 5, berarti setara dengan kelas 2 SMA. Disiramin gitu. Saya nanya, kenapa kok disirami? Kata mudabirnya, kena sihir al-akh itu kak gitu ya. Oh ya udah terusin aja itu. Saya cuek, kenapa? Karena
Jam pertama pelajaran saya waktu itu matematika. Terkenal ustadznya sangat killer. Jadi saya nggak peduli. Nah, bodo amat lah, udah ditangani ini. Saya ngeliat dari kejauhan sambil antri mandi waktu itu bersama ketua takmir. Kebetulan dia satu daerah sama saya, orang Cilongok, Banyumas. Dia kasihan tuh sama anaknya karena disiramin udah sampai beberapa menit nggak kunjung sadar. Mestinya orang awam, orang normal kan disiramin pasti saraf simpatiknya langsung nyala kan, langsung kaget gitu. Dia nggak sama sekali kayak orang pingsan, betul-betul pingsan. Akhirnya saya dibujuk sama ketua takmir bagian saya itu, ketua saya waktu itu. Ayo Sar, kamu kan katanya bisa ruqyah, itu ditolongin. Nggak bisa. Aku jam pertama itu matematik ya. Kalau terlambat atau nggak masuk kelas tanpa ada izin bisa dihukum. Akhirnya nego, saya dibujuk. Akhirnya udahlah, nggak apa-apa. Saya tolong, bismillah. Semoga nanti kamu urusi perizinanku ke KMI, ke kantor KMI itu. Oh ya, oke. Akhirnya saya bilang ke mudabirnya, anak kelas 5 itu, bawa ke kantor saya, ke takmir. Oke, siapalah. Dalam kondisi basah kuyup di kantor, saya mulai meruqyahnya. Saya pegang palanya, diubun-ubun. Kemudian saya bacakan waktu itu di awal juz 19 surat Furqan. Saya baca dari yang tadinya dia nggak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba otot-ototnya menegang, kaku, ngamuk sejadi-jadinya. Anaknya kecil. Dan teman-teman saya yang bantuin ya, saya ingat sekali itu. Pertama anak Kalimantan, badannya besar juga. Anak Kalimantan dari Pati, dia anak DBBK, anak gym. Kemudian ada anak silat dari Padang sama teman saya sendiri itu. Semuanya mental. Padahal kami badannya besar dan dia kecil. Semua mental dan kesusahan untuk megangin anak itu. Terjadi dialog, Mang Ei. Menarik dialognya waktu itu. Siapa kamu? Kenapa ganggu anak ini? Namaku Fulanah gitu ya. Saya nggak sebut namanya. Namaku Fulanah. Aku tinggal di Majalengka. Dari suatu sungai yang ada di sana. Kenapa kamu ganggu? Aku nggak mau anak ini sukses. Aku nggak mau anak ini di pesantren. Karena anak itu punya tekad yang kuat di Gontor. Jadi dia diganggu. Ternyata ini jin ini ya, menurut pengakuannya dia bilang, aku yang sudah berhasil membunuh ayahnya. Dalam sebuah perjalanan tiba-tiba motornya itu remnya dibikin blong secara mendadak dan akhirnya meninggal dunia. Kemudian jinnya tetap ngoceh, aku diperintah sama musuh dari keluarganya anak ini. Dan Tuanku tidak menghendaki anak ini sukses dan bisa mengangkat derajat keluarganya setelah keluar dari pesantren ini. Karena waktu itu terbilangnya saya masih baru ya. Walaupun udah dari SMP, tapi kan tidak yang spesifik ruqyah terus enggak. Cuma sesekali aja gitu. Teman saya panik. Ayo duel, keluar sini, duel sama saya. Pancing emosinya. Jin digituin makin drama. Makin drama. Wah, kepancing nih manusia. Secara psikologis mereka mainin itu. Ini dukunya mau ngirim ribuan jin untuk nyerang anak ini. Kalau anak ini tidak segera diselamatkan, dia mati. Wah, teman saya tersugesti. Kedistract di situ. Dia nangis sejadi-jadinya, khawatir anaknya bakal kenapa-napa. Akhirnya saya merintah salah satu adik kelas saya yang masih ada di situ, tolong panggilkan pengasuhan santri. Ada hal yang genting ya yang mesti kita tangani. Jadi kami mendatangkan ustadz di bagian pengasuhan santri yang memang fokus di bidang ruqyah dan tibu nabawi. Namanya Ustadz Lutfi Andriansa dari Sidoarjo. Ya, beliau ngelihat saya meruqyah. Nah, dari situlah saya akhirnya nanti jadi kader peruqyah
di angkatan saya. Ada 5 orang. Lalu gimana nih akhir anak ini? Akhirnya dia sadar, dia sembuh ketika dimandiin dengan air bidara. Kita mandikan agak menjauh dari Pondok Gontor, yakni di salah satu pondok khusus penghafal Quran, namanya Pondok Muqaddasah, milik kiai kami juga yang ada di Ponorogo. Di situ dia muntah-muntah, kemudian sadar. Nah, Ustadz Lutfi ngasih pelajaran untuk saya pribadi khususnya, jangan lagi percaya omongan jin. Karena ketika dia ngoceh, pasti banyak dustanya dan lagi ngerjain kamu. Itu Mang Ei. Awal mula ketika saya di Gontor dan awal mula akhirnya nantinya bakal jadi kader peruqyah dan aktif meruqyah selama saya mengabdi di Gontor 2. Katanya Pak Ustadz suka ini nih, mengislamkan jin. Waduh, itu gimana tuh? Iya, jadi dari kitab yang saya pelajari, termasuk fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa ketika ada jin yang mengganggu manusia, itu kita wajib menyampaikan hujah atau argumen dulu. Jadi beberapa kali saya mengislamkan mereka, menuntun mereka untuk bersyahadat. Tapi kita punya prinsip la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk beragama, untuk memeluk Islam. Maka saya tawarkan biasanya, kamu masuk Islam dan kamu keluar, atau kamu nggak mau masuk Islam tapi kamu juga harus keluar. Pilih mana? Jadi tanpa pakai mediator? Enggak. Kita tidak pernah pakai yang namanya mediator. Saya bawa orang gitu, kemudian saya pakai orang itu untuk masukin jinnya, itu enggak. Bukan ranah saya dan bukan madhab saya untuk melakukan hal tersebut. Jadi saya langsung nangani dari tubuh pasiennya. Kalau memang kerasukan dan jinnya susah dikontrol, ya kita ajak dialog sekedarnya saja, tidak bertele-tele, karena saya punya pengalaman buruk waktu awal itu ya, ketika di kantor itu. Dan saya langsung menegaskan, kalau kamu mau selamat, masuk Islam. Dan menariknya, ada satu kasus di daerah Jawa Tengah, yang dia itu diganggu jin udah lama, belasan tahun. Dan ketika jinnya itu diajak bersyahadat, dia hanya mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi saat suruh mengucapkan Muhammad adalah utusannya Allah, dia terkunci mulutnya. Dengkinya bukan main, yang namanya setan itu dengki bukan main kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kurang lengkap syariat ini, ketika seseorang mengimani adanya Tuhan, yaitu Allah, ya, tapi tidak mau mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW, ya sia-sia. Nah, inilah tipu daya setan yang membiarkan orang, mereka hanya mengucapkan syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tapi secara sedikit demi sedikit, pelan-pelan dijauhkan dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jauhkan dari Quran, jauhkan dari sunnah-sunnahnya. Itu yang akhirnya saya dapatkan poin ini. Sampai akhirnya saya bacakan ya, orang tersebut yang lagi kerasukan, saya bacakan ayat-ayat yang menurut Sayyid Ali Murtado dan juga beberapa ulama-ulama lain, ayat ini diklaim bisa buat bakar atau membuat jin itu tersiksa, hingga akhirnya dia mau mengucapkan syahadat secara full. Dan di saat dia mengucapkan syahadat secara lengkap, dia terlepas begitu saja dan orangnya langsung bangun. Dan hingga detik ini, alhamdulillah nggak ada laporan dia kambuh lagi. Jadi si jinnya ini terpaksa atau ikhlas, rela gitu masuk Islam? Apa karena tekanan dari Pak Ustadz? Ya, saya tekan memang akhirnya, karena dia kan sudah mau katanya. Awalnya dia mau bersyahadat, mau main-main. Saya rekam itu memang, prosesnya saya rekam. Kemudian ketika dia main-main, yang mengucapkan, tidak mau mengucapkan bahwa Muhammad adalah utusannya Allah, ya dia nipu kan, ya sudah. Kalau sudah seperti itu, saya paksa gimana caranya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu secara mutlak. Semua rata-rata begitu kasusnya? Beda-beda. Kebanyakan iya. Ada yang lancar, mau dengan kesadaran diri, lancar. Yang menarik, tahun ini justru malah sebelum saya
televisi nasional tahun 2012 ketika saya sedang mengadakan acara kajian di sebuah masjid namanya Masjid Salahuddin. Ada seseorang ya datang dan pekerjaannya itu memang ada latihan menyelam di pantai Pangandaran. Kebetulan beliau anggota, jadi sebelum masuk ke satuannya dia latih dirajah tubuhnya. Nah pas di pantai itu ada jin yang masuk dan bersarang di lambungnya, sehingga selama beberapa bulan itu sakit lambung, terus dicek ke dokter semua normal, nggak ada masalah. Beliau ikut rukyah, pas ikut kajian, kebetulan kajiannya kajian rukyah sama waktu itu. Ternyata beliau reaksinya kayak berenang. Pas saya tanya kenapa kamu masuk sini, ya, aku ketarik, aku nggak pengen masuk tapi ketarik. Oke, kalau itu kamu keluar, tapi sebelum itu saya tawarin Islam, mau nggak masuk Islam? Mau katanya. Gimana caranya? Saya bilang ikuti apa yang saya baca. Asyhadu alla ilaha illallah, dia ngikuti. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia ngikuti. Habis itu saya pandu enak buat itu. Kalau jinnya benar-benar jujur, benar-benar pengen keluar, itu enak buat. Keluar muntah-muntah itu sampai cairannya itu kayak cairan darah. Pas saya tanya, kok dia bisa ketarik, Pak? Oh iya, dulu saya pernah dirajah. Ditulisi itu, tulis jimat-jimat di punggungnya. Nah, ini pengalaman saya ngislamin jin ya, yang lumayan mengena di hati saya itu. Nggak sulit deh ya? Alhamdulillah. Nah kemudian Mang-Ei, setelah fase-fase itu saya alhamdulillah dikenalkan sama teman saya waktu itu dengan media dari Trans7. Ketika saya di Mesir, saya di inbox melalui Facebook teman-teman saya. Faisal, kayaknya nanti kalau pulang wajib ngisi nih di serial Hazanah Trans7. Oh, saya kaget kan, beneran nih Ustaz? Iya. Ngisi apa gitu, ngisi rukyah gitu ya. Akhirnya waktu itu kegiatan pertama di Bekasi tanggal 23 Juni 2014. Saya ke Bekasi bersama bapak saya waktu itu. Bapak saya selalu setia nemeni saya sebelum ada tim gitu. Itu saya mempraktekkan tata cara rukyah yang diajarkan di kantor, dan juga ketika saya di Mesir saya mendapatkan cara ini. Dan Masya Allah banyak yang takjub, banyak yang tertarik, karena waktu itu kita pakai teknik yang pakai telunjuk itu, nunjuk. Kemudian saya bacakan, banyak yang reaksi, kemudian juga banyak yang sembuh. Dari situlah akhirnya saya dikontrak 2 tahun setelahnya, kontrak resmi tahun 2016. Nah, saya dikontrak resmi sama Trans7, dan ini awal mula perjalanan saya dan petualangan saya bersama tim rukyah Trans7, Mang-Ei. Mulai seru di sini ya. Tahun berapa itu? 2016. 2016. Ini mulai ke semua TV nih. Di Trans7 itu. Awalnya Trans7. Artinya semua TV nasional sudah disambangi. Trans7 dan TV One. Waktu itu TV One hanya untuk pengisi Damai Indonesiaku. Nah kemudian ada beberapa kasus-kasus yang menurut saya itu paling berkesan bagi saya ketika di Trans7 itu. Pertama, ketika saya merukyah seorang laki-laki paruh baya yang dia itu sudah terkapar, nggak berdaya, dia tinggalnya juga di gunung, di pegunungan ya, di area Purbalingga, Jawa Tengah. Beliau namanya Pak Yanto. Ya, dia disihir supaya kakinya itu lumpuh, dan betul-betul lumpuh. Dari yang tadinya tubuhnya kekar sampai akhirnya kurus kering. Saya mendatangi rumahnya, saya membacakan ayat-ayat rukyah, beliau juga bereaksi. Kemudian juga kita gabungkan secara holistik dengan praktek bekam. Sampai akhirnya saya berinisiatif, ini kok diapa-apain nggak sembuh-sembuh, jangan-jangan masih ada akarnya yang tersembunyi. Biasanya akar yang tersembunyi adalah buhul sihir ya. Maka saya mempraktekkan apa yang diajarkan oleh syekh saya, yaitu menggunakan metode mirroring dengan si pasien ini. Analoginya itu seperti kita pegang mic
ketika dekat dengan sound system itu akan terjadi yang namanya feedback gitu ya, nging gitu kan biasanya. Nah biasanya para korban sihir kalau memang mendekati area sihir itu diletakkan, dia akan bereaksi lebih kuat lagi dan lebih kenceng. Sama seperti Pak Yanto ini, ketika mendekati area yang ditanam media sihir di dalamnya, beliau kerasa getaran yang sangat dahsyat. Dan langsung kita gali di area sekitarnya, ternyata ketemu media sihirnya, buhulnya berupa kain kafan, tentu sudah kumuh ya karena sudah lusuh ya, karena udah ditanam nggak tahu berapa hari atau berapa bulan, kita nggak bisa pastikan juga. Pas dibuka tuh Bang Ei, kira-kira apa itu isinya? Pas saya buka, isinya bang ayam, tepatnya kaki ayam dari paha sampai ceker. Nah ini ada videonya, barangkali teman-teman di rumah juga pengen lihat ya. Boleh kita tayangkan ya? Nah itu kalau diperhatikan di ceker ayam ini, di kaki ayam yang dipendem ini, ada beberapa ikatan-ikatan kusut di situ. Ini yang namanya buhul, yang dalam surat Al-Falaq disebut uqad. Uqad itu tali simbol. Menariknya pas buhul ini ketemu ya, kemudian kita nggak mau meneliti lebih dalam karena baunya busuk, kita langsung bakar. Subhanallah, tempurung lututnya Pak Yanto ini tiba-tiba langsung bergetar hebat. Tadi katanya lumpuh kok bisa jalan. Alhamdulillah Pak Yanto ini sudah kita terapi 3 kali sebelumnya, jadi sudah bisa mulai jalan walaupun merambat sedikit demi sedikit. Nah, ini aneh, tempurungnya bisa bergetar dengan sangat hebat ketika dibakar buhulnya. Alhamdulillah Pak Yanto sekarang sudah sembuh total, badannya sudah kembali kekar dan sekarang usaha beras. Ini kasus pertama yang bagi saya sangat terkenang sekali ketika di Ruqyah Trans 7. Itu dikirim oleh siapa? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita nggak bisa sebutkan dan kita nggak boleh mengira-ngira siapa karena khawatir jadi prasangka yang buruk gitu. Yang terpenting kita ngobati dan yang penting pasiennya sembuh. Yang kedua terjadi sekitar 2019. 2019 ini saya berturut-turut mendapati kasus-kasus yang menarik. 2019 ini saya berturut-turut mendapati kasus-kasus yang menarik. Itu pasien yang mengaku bahwa janinnya hilang. Tadinya saya kurang percaya. Sejujurnya walaupun saya peruqyah, saya tetap mengedepankan sisi logika saya. Akhirnya saya nanya, ada nggak rekam medisnya, hasil USG-nya. Ternyata lengkap, 9 bulan itu ada janinnya. Karena saya waktu itu didampingi sama tim saya yang seorang bidan. Jadi saya ada yayasan namanya Arsadaya Daka. Di situ ada beberapa kumpulan-kumpulan terapis gitu ya. Nah ini beliau adalah seorang bidan yang kemudian ketika dilihat betul saat ini memang di usia kandungan segini semuanya sehat, semuanya normal. Ini bukan hamil anggur, ini memang real ada janinnya. Tiba-tiba di usia ke-9 bulan ini hilang, perutnya rata, nggak ada bekas. Mestinya kalau gugur pasti ada bayinya dong, udah 9 bulan kok udah bentuk orang. Itu nggak ada sama sekali. Ini kasus unik, di Ruqyah juga nggak ada reaksi frontal, nggak seperti pasien-pasien lain ketika di Ruqyah dia pasti ada reaksi kesurupan, muntah-muntah ya. Dia flat datar gitu, sampai akhirnya kita Ruqyah itu 2 kali. Di Ruqyah yang kedua kita bacakan Al-Baqarah full, surat Al-Baqarah 286 ayat kita baca semuanya. Lanjut ke Ali Imran, walau nggak semuanya tapi tetap kita baca. Lumayan lama itu, berjam-jam. Sampai akhirnya saya berinisiatif, kayaknya perlu nih kita pakai metode nusroh. Nusroh itu menghancur sihir. Dan di antara terapi untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh sihir adalah dengan hidroterapi. Hidroterapi itu terapi air. Secara psikologis terapi air juga dipraktekkan untuk orang-orang yang kena gangguan depresi dan gangguan jiwa yang lainnya. Makanya kita pilih salah satu kolam renang yang alhamdulillah pemiliknya itu jadi relasi teman saya ini, yang dimudahkan, nggak ada orang sama sekali. Kita nyemplung di situ, kita bacakan surat Ali Imran, di kisahnya Maryam. Masya Allah, bayinya muncul, bergerak-gerak di perutnya, kelihatan itu di kamera.
betul-betul ada gerakan kaki bayi yang gejol-gejol. Ya, harus sudah besar. Kebetulan ibunya si yang saya tangani ini juga badannya besar ya. Kalau kecil kan kadang agak susah kelihatan. Kita akhirnya semua sujud syukur sampai kita berazam waktu itu ini kalau lahir kita namai Maryam. Jadi kembali lagi bayinya. Kembali lagi. Ibunya sehat. Waktu itu sehat. Videonya masih ada sih di Trans yang saya lihat secara itu real di video ya, dia kembali normal lagi. Jadi kenapa sih ibunya ini, kenapa Pak Ustadz melakukan apa begitu? Ibunya tidak melakukan apa-apa. Saya yakin beliau insya Allah orang yang baik, orang yang terjaga lahir batin. Cuma di daerah beliau itu terkenal ada ilmu angin apa gitu, saya lupa namanya, angin apa gitu, yang katanya ketika ada orang yang terkena ilmu hitam ini bayinya hilang. Pengakuan dari beberapa warga situ yang saya tanyai ya, karena itu bukan kali pertama, ternyata ada beberapa kasus-kasus yang lain ya. Kebetulan tim saya yang bidan ini juga pernah beberapa kali menangani kasus yang serupa. Di prosesnya itu Pak Ustadz interaksinya seperti apa? Tidak ada interaksi dengan jinnya, Berantem atau nggak gimana? ada juga. Kita tidak ada pakai acara berantem, tapi yang langsung kita masukkan ke kolam renang, kita basahi semua tubuhnya ya. Pikiran saya kenapa kok pakai air ya? Selain juga buat terapi sarafnya dia, kemudian saya berpikir bahwa setan ini diciptakan Allah dari api, maka kita lawan aja pakai air. Karena Nabi SAW pernah bersabda, kalau kamu marah, berwudulah, karena marah dari setan. Setan diciptakan dari api, dan api padam dengan air. Ya walaupun konteksnya ini berbeda ya, antara marah dengan ini janin yang diklaim hilang ini tuh. Kabar selanjutnya Pak Ustadz tahu? Tidak, kita lost kontak setelah itu, dan nanti coba saya telusuri lagi bagaimana kondisi beliau. Kemudian lanjut tahun 2020 ketika saya baru mulai merintis channel kami juga. Itu kami mendapati salah satu narasumber yang direkomendasikan oleh tim saya. Beliau tim peruqyah, dan beliau sudah menangani Pak Wartim namanya selama beberapa kali, dan dia direkomendasikan karena kisahnya sangat kuat dan banyak pelajarannya. Kenapa saya milih beliau? Karena dari segi kisahnya ini menarik dan unik. Pertama, beliau itu jawara ya, hobi berantem. Dan yang kedua, beliau pernah mempraktekkan ritual-ritual pesugihan. Dan nyata ketika saya undang, kami ngobrol dengan Pak Wartim, beliau itu punya satu buku catatan yang isinya adalah doa-doa atau mantra-mantra untuk dirapal dalam rangka mendapatkan keilmuan-keilmuan sakti itu. Ada yang buat kebal bacok, ada juga yang buat pelet, kebanyakan buat pelet nih, buat asihan, ilmu asihan, sampai banyak dimintain orang-orang. Ada juga yang buat pesugihan. Beliau, Pak Wartim, bercerita kepada saya bahwa saya ini cucu dari kami tua yang ada di desanya. Kami tua itu kesepuhan orang tua yang ada di situ, yang dituakan. Jadi sebelum saya tobat, Ustadz, katanya gitu, beberapa kali saya didatangi orang dari luar kota, ngakunya sebagai kiai. Saya tertegun itu, kok bisa kiai datangi itu? Apakah beliau alim ulama atau wali atau apa gitu kan? Awalnya saya tertarik di situ.
katanya kiai ini dapat wangsit, pergi ke Purwokerto, ke desa saya nggak sebutkan desanya. Di sana ada orang yang katanya akan memuluskan jalan laku ritualnya kamu. Dari Solo, dari Surabaya, dari Bandung, dari berbagai kota-kota lah yang di luar kota Purwokerto itu datang menemui Pak Wartim ini. Menariknya, orang yang mengaku-ngaku dirinya kiai itu meminta supaya Pak Wartim selalu mendampingi beliau dalam laku ritualnya di sebuah kuburan yang dekat rumahnya. Nah, karena kuburan itu dianggap sebagai kuburan yang sakti dan banyak wangsit-wangsit katanya ya yang diterima oleh para pelaku spiritual atau apa gitu yang pengen mendapatkan ilmu kesaktian. Ada yang ritual sampai 7 hari, ada yang ritual sampai 47 hari, sebulan lebih itu kan. Nah, Pak Wartim selalu menemani orang-orang yang melakukan laku spiritual itu. Jadi seakan-akan Pak Wartim ini menjadi juru kunci yang sanatnya terputus gitu. Nah, saat menemani orang-orang itu, Pak Wartim diberikan banyak sekali amalan-amalan. Ini sebagai hadiah. Amalin ini nanti kamu sakti, amalin ini nanti kamu bisa memelet wanita, amalin ini nanti kamu akan kaya. Karena mohon maaf, menurut pengakuannya Pak Wartim, beliau mengaku saya ini dari keluarga yang kurang mampu, Ustaz. Dari kecil sudah berjuang, dari muda juga sudah ya banyak kepahitan-kepahitan hidup yang beliau rasakan. Kemudian di suatu malam ketika beliau menemani seorang kiai yang dari Solo itu melakukan sebuah ritual 7 hari ya untuk memanggil sosok yang menjadi penunggu di kuburan itu. Ini menurut ceritanya Pak Wartim ya. Entah karena beliau dalam kondisi yang sangat lapar sehingga muncul halusinasi visual, atau memang itu wujud nyata, tapi Pak Wartim melihat ada sepatu besar sekali yang beliau lihat ada di hadapannya. Baru sepatunya. Maksudnya sosok ini sangat tinggi, besar, hingga tinggi badannya itu menjulang ke langit. Dia sampai nggak bisa lihat wajahnya, saking besarnya. Dan dia hanya mampu untuk melihat ujung dari sepatunya saja. Setelah sosok itu muncul, dia lihat uang 1 koper tiba-tiba muncul di hadapannya. Tentu seneng banget kan dia, karena udah dijanjikan bakal dapat komisi kalau berhasil uang itu muncul. Dia ngelihat ada uang 1 koper. Jadi orangnya lugu banget, Masya Allah. Dia bilang, ya karena saya orang nggak punya saya ngelihat uang sebanyak itu ya saya pengen langsung ngambil. Nah, tanpa basa-basi dia berusaha buat ngambil kopernya. Tiba-tiba ada sengatan kayak sengatan listrik yang masuk ke tubuhnya. Dia terpental sampai 3 meter. Disinilah paranormal yang dari Solo ini mengatakan, jangan langsung diambil, ada syaratnya. Ini belum disyarati nih, makanya kamu nggak bisa ngambil, masih goib. Saya baru tahu ternyata ada percetakan uang di alam jin. Setelah itu beliau nanya, apa syaratnya biar bisa saya bawa ambil ini uang, saya bawa ke rumah? Syaratnya kamu harus cari ayam putih dan ayam hitam, ayam cemani dan ayam putih full gitu ya. Oke, saya cari, mau 10 ayam aja saya bakal cari gitu. Kambing, sapi, sekalipun pasti akan saya cari. Nah, kata Pak Wartim, nyelenehnya ketika paranormal ini berbicara dengan sosok yang katanya menjadi penunggu kuburan itu, dia bilang, aku nggak mau ayam, aku mau anak dari Pak Wartim. Kebetulan waktu itu anak ketiganya baru lahir, dan dia bilang anak yang baru lahir itu yang harus ngikut aku. Pak Wartim memuncak emosinya, marah-marah. Bawa pulang aja sana, aku nggak butuh dunia ini.
Aku pengen dapat uang itu kan supaya untuk menyenangkan anak istriku. Kok malah anakku mau diambil sih? Apa-apaan ini, kata gitu. Akhirnya dia marah, ninggalin itu paranormal. Dari situlah ya beliau mengalami sakit di pinggangnya, di tulang lumbalnya, sampai menjalar ke kepala berhari-hari. Bahkan beliau mengatakan katanya sampai 2 tahun terkapar itu, sakit-sakitan terus. Hingga akhirnya ketemu sama saya, ketemu sama tim saya itu sebelumnya, kita ruqyah. Dalam proses ruqyahnya itu ini juga unik, nggak sampai kesurupan, mual, dia muntah-muntah. Setelah muntah dia ngeblank kayak orang linglung, bingung gitu. Ayo pulang, aku nggak betah di sini, pulang. Wah, saya lihat matanya udah beda. Ini kayaknya bukan beliau. Akhirnya saya suruh duduk, saya kasihkan nutrisi, madu probiotik waktu itu. Saya kasih minum, beliau udah agak tenang. Dan kemudian saya detox dengan menggunakan ramuan khusus buat mengeluarkan efek-efek ilmu-ilmu tersebut, perjanjian-perjanjian itu, atau jejak-jejak sihir dari setan yang ada di dalam aliran darahnya. Alhamdulillah muntah-muntah. Dan setelahnya, kata Ustadz Muflihuddin yang menjadi tim saya, yang menyarankan beliau, alhamdulillah beliau udah sembuh setelah proses tersebut. Saya hanya kepengen menyampaikan ya kepada Mang Ei dan teman-teman semua pendengar Malam Mencekam itu, bahwa praktek ritual pesugihan walaupun kelihatannya nyata, demi Allah itu hanya tipuan saja. Kalaupun harta bertambah, keluarga yang jadi sasaran, orang-orang yang disayangi yang menjadi sasaran. Padahal awalnya melakukan ritual-ritual pesugihan katanya kepengen membahagiakan orang yang disayang. Tapi apa gunanya ketika orang yang disayang malah jadi korban-korban setan? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 64, "Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib 'alaihim bi khaylika wa rajlika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'iduhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura." Perdayakan mereka semampumu wahai iblis dengan suaramu. Kemudian kirimkan pasukan kavaleri dan pasukan infanterimu. Kemudian berserikatlah kamu, bercampurlah kamu pada harta dan anak keturunan mereka. Berilah mereka janji. Tapi ingat, janji setan itu hanya tipuan belaka, nggak ada yang benar. Sama seperti kisahnya Pak Wartim. Dia sudah lihat uang 1 koper di depan matanya, namun ternyata itu hanya sekedar ilusi yang dibuat oleh setan. Jadi nggak ada pesugihan yang betul-betul membuat orang itu menjadi kaya. Demi Allah nggak akan pernah ada. Karena rizki kita itu sudah ditakar, nggak akan lebih, nggak akan kurang. Bahkan kata Nabi SAW, nggak ada orang yang, tidak ada satu jiwa pun yang mati sampai rezekinya sudah disempurnakan oleh Allah. Misalnya nih, kita bisa lihat orang-orang yang ada di ICU, yang ada di rumah sakit, ketika dia sakaratul maut, hanya 1 tetes air saja, kalau memang jatah rezeki air putih sudah habis untuknya, dia nggak akan bisa menelan, karena sudah bukan haknya lagi. Apalagi ini setan, nggak bisa apa-apa. Dia nggak ada hak dalam rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak bisa ngasih rezeki, dia nggak bisa mencelakai, dia nggak bisa membikin orang itu jaya kalau Allah memang tidak menghendaki. Jadi kalau tumbal itu yang diambil benar itu Pak Ustadz? Benar. Tapi kemana Pak Ustadz? Ya, jadi tumbal-tumbal itu ada yang tingkatannya hanya sekedar dengan menggunakan benda-benda mati, ada yang menggunakan hewan, dan yang paling parah adalah tumbal manusia. Apakah ruh orang yang ditumbalkan ini diambil, dimasukkan ke alam jin? Tidak, kecuali sukma. Kalau sukma atau ruhul yaqzah, sukma itu artinya ruh kesadaran kita. Kita bisa menyadari, kita sadar apa yang kita omongkan, kita sadar perilaku yang kita lakukan itu apa. Itu namanya ruhul yaqzah. Itu bisa keluar saat manusia tidur, manusia pingsan, manusia lagi kesurupan, itu bisa keluar. Nah, ini bisa saja dimanipulasi sama jin, diambil, masukin ke dimensinya, sehingga orangnya jadi ngeblank. Makanya rata-rata orang kena sihir itu awalnya pasti dia akan sering lupa,
nggak menyadari apa yang dia lakukan, marah-marah nggak jelas, habis itu dia menyesali, kenapa aku harus marah-marah ya tadi, yang aku marahin anaknya lagi misalnya, atau istrinya atau suaminya, dia akan menyesal. Itu sebagian dari sukma dalam tanda kutip ya. Kalau saya bingung mau pakai istilah apa ya, saya pakai istilah sukma aja deh. Itu dimanipulasi sama jin ini. Sihir mainnya di situ. Nah, tumbal pun sebenarnya mainnya di situ. Kalau tumbal bikin orang ngeblank, ini justru malah ya masuk akal ya, daripada yang meninggal kemudian nyawanya diambil atau ruhnya itu diambil ke alam jin, itu nggak bisa. Apa gunanya tumbal gitu kan? Mereka nggak butuh makanan dari nyawa manusia, mereka makanannya bukan itu. Si setan-setan ini cuma pengen tahu sejauh mana loyalitas manusia menghamba kepadanya. Itu saja sih sebenarnya. Jadi mereka yang diambil, yang disebut jadi tumbal itu nggak ada sebenarnya. Nah, Kemana larinya? kalau meninggal ya alam barzakh. Meninggal ya? Nah, dia akan ketemu sama malaikat mungkar nakir, tapi bukan bersama jin atau setan yang bermitra dengan para pelaku-pelaku pesugihan ini. Lalu gimana statusnya? Ya insya Allah moga-moga syahid ya. Kalau dia muslim, dia ikhlas, dia menjadi korban betulan, moga-moga syahid. Amin, amin. Lalu mereka yang dapat kekayaan dari pesugihan katanya, dan ada di dunia nyata, Pak Ustadz, itu benar? Itu tadi, kalaupun ada yang sampai betul-betul kaya, itu memang rezekinya sudah ditakar sama Allah, nggak akan lebih dari itu. Saya pernah ada pasien, dia punya usaha, kebetulan usahanya ya buah gitu ya. Dia praktek pesugihannya itu dengan perantaraan ngambil tanah di sebuah petilasan yang dianggap sangat-sangat keramat. Disebarkan sambil baca mantranya. Betul, hasil pendapatannya itu 2 kali lipat. Menariknya, ketika beliau tidur selalu didatangi sesosok makhluk yang ngambilin uang dari brankas beliau, dan ketika keesokan harinya uang itu habis. Jadi yang harusnya 2 kali lipat, ya sebagaimana dia dapat aja di hari itu, segitu-gitu aja gitu. Jadi kalau saya sih tetap meyakini setiap orang yang melakukan pesugihan nggak akan ada yang barokah, nggak ada yang kaya. Meskipun bisa dibilang kelihatan orang dia itu kaya begitu ya. Memang kaya. Memang kaya, tapi ada gantinya. Rezekinya hilang, dari sakinah, ketenangannya dicabut. Anak-anaknya bandel, anak-anaknya bikin masalah. Maaf, mungkin dia orang, mungkin dia pakai obat-obatan terlarang, mungkin dia terjebak kasus ini dan itu. Dia akan ada gantinya. Oke, dia kaya tapi dia tidak bisa menikmati kekayaan itu, dan itu pasti karena kekayaannya dari setan. Jadi hidupnya ruwet gitu ya. Ruwet banget. Nah, makanya ada juga kasus yang berkesan, yang beliau itu, wah, orang awam mungkin ngelihat kayaknya udah gak ada harapan hidup. Tubuh udah tinggal kulit dan tulang, udah terkapar, nggak bisa ngapa-ngapain di atas kasur ya. Dan Masya Allah ketika kita ruqyah juga ternyata ada reaksinya. Dari yang tadinya lemah, lunglai, nggak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba ketika di ruqyah dibacakan ayat-ayat Quran, doa-doa Nabi, dia langsung ngamuk dan berusaha buat nonjok saya waktu itu. Ternyata ya laki-laki, pengakuan ya dari keluarga dan juga orang-orang yang sekitarnya, beliau ini kayak jadi tumbal gitu. Akhirnya kita tangani selama 3 bulan secara holistik, nggak hanya ruqyah saja, kita ada perbaikan nutrisi juga, kemudian ada terapi zikir supaya dia bisa self healing ya. Selama 3 bulan alhamdulillah kondisi berat badannya naik, sudah bisa beraktivitas normal. Namun di proses ruqyahnya itu, jinnya itu kayak sempat ngomong, kamu jangan ganggu, ini urusanku, ini bagianku, katanya gitu. Saya agak lupa, tapi intinya dia kayak ngomong, ini tuh makananku, ngapain kamu kesini? Nah, yang kesurupan bukan hanya Mas Karji, ini namanya Mas Karji ya, tapi istrinya juga waktu itu ikutan kena. Nggak, akhirnya
alhamdulillah sembuh total. Kita terapi dengan belut ya, karena saya rasa protein dari hewan itu bagus buat dia, buat penyembuhannya, keseimbangan pola nutrisinya. Akhirnya dia sembuh. Sekarang badannya sudah berisi, aktif di travel umroh dan jadi tim saya. Jadi tim Pak Ustadz ada di sini? Nggak ikut? Nggak ikut, tapi di Cirebon tinggalnya dan aktif meruqyah juga. Setelah sembuh, aktif meruqyah. Oke. Kira-kira anak buahnya atau anak asuhnya Mas Karji bisa dipanggil nggak nih? Insya Allah bisa aja, mungkin nanti saya coba tanya ya. Ya, untuk berbagi pengalamannya. Nah, detail pengobatannya itu Bang Hei, menurut saya mungkin itu unik bagi sebagian orang yang melihat, oh ternyata pengobatan metafisik kok pakai makanan. Jadi kita pilih belut. Jadi selama 3 bulan kita suruh kita mau rutin lah konsumsi belut itu, dimasak ya terserah mau gimanain ya. Waktu itu saya juga sempat goreng ya, pakai digoreng biasa aja, habis itu dikasih supaya dia makan. Selain itu kita juga pakai metode untuk rutin membaca surat Ad-Dukhan. Ada di juz 25 surat Ad-Dukhan. Saya sarankan beliau untuk merenungi surat tersebut, baca pelan-pelan secara tartil dan merenungi setiap makna dari ayat-ayatnya, karena itu kaitannya erat dengan penguatan batin dan mentalnya. Utamanya sebenarnya untuk semua kasus pengobatan gangguan metafisik, sumbernya ada pada hati orang tersebut. Ketika dia percaya, kembali optimis, hilang keputusasaannya, insya Allah kesembuhannya akan lebih dekat. Dan yang terpenting dari itu, setan selalu membuat manusia takut dan sedih. Kata Allah, ketika Nabi Adam pertama kali diturunkan ke bumi, Allah berfirman, ya, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini kunci utamanya. Siapa yang mengikuti petunjukku, kalau di zaman ini, zaman nubuahnya Rasulullah sampai akhir zaman, petunjuk Allah adalah Quran, kemudian hadis Nabi SAW. Jadi siapa yang mengikuti Quran sebagai jalan hidupnya, hadis Nabi untuk pedomannya, dia tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah sedih. Ternyata takut dan sedih secara psikologis adalah induk dari seluruh gangguan jiwa. Dan setan paling senang nakut-nakutin manusia dan bikin dia sedih. Maka lawan dari itu semangat, lawan dari takut berarti apa? Berani, sedih, bahagia. Makanya kita selalu membuat pasien itu optimis, jangan putus asa, dan harus berani. Kita tanamkan ke dalam jiwa mereka, inna kaidah syaitoni kana dha'ifa. Sesungguhnya makar-makar setan itu lemah sekali. Mereka tidak kuat sama sekali kalau sudah berhadapan dengan ayat-ayat Allah. Itu intinya. Untuk menolak santet Pak Ustadz, seperti apa? Jadi orang itu kadang, wah saya kena santet nih. Pertama, kita ambil rujukan di surat A'raf ayat 201. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitoni tadzakkaru fa idahum mubsirun. Orang yang bertakwa itu kalau diganggu dengan suatu gangguan setan, termasuk sihir di dalamnya, dia harus eling terlebih dahulu bahwa dia tidak baik-baik saja, baru mubsir. Mubsir itu artinya mengevaluasi diri, terbuka mata batinnya untuk melihat celah-celah mana di dalam tubuhnya setan yang menjadikan setan itu akhirnya masuk. Dia harus itu dulu, kembali mengingat Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Kemudian kalau memang dirinya betul terbukti kena sihir, baca surat Al-Baqarah, khususnya ayat kursi. Biasanya kan, Ustaz saya udah baca ayat kursi kok nggak mempan. Bukan nggak mempan, caranya keliru dan keyakinannya masih kurang dalam. Nah gimana tuh Pak Ustadz tipsnya supaya paten gitu? Ikut kajian, rutin ngaji, dan kita mesti tahu apa isi kandungan dari ayat kursi itu. Dan yang terpenting dari itu, kita mesti paham bahwa Allah Azza wa Jalla yang memfirmankan ayat kursi itu pasti mendengar bacaan kita dan pasti akan ngefek pada lemparan-lemparan sihir tersebut. Itu yang paling utama, keyakinan. Karena inti ruh dari ruqyah adalah yakin. Tanpa keyakinan
nggak bakal jadi. Artinya penyakit medis di ruqyah bisa, Pak Ustadz? Sebenarnya bisa, cuma Nabi SAW tetap menyarankan adanya penyempurnaan ikhtiar dalam pengobatan. Karena nggak setiap nyeri selalu dianjurkan untuk berdoa. Kadangkala ada nyeri yang lain disuruh minum perasan ekor domba untuk pengobatan. Menandakan ternyata semua penyakit itu nggak cukup hanya dengan doa, tapi juga harus ada ikhtiar secara medis dengan pengobatan-pengobatan yang lain. Namun doa insya Allah bisa untuk meringankan penyakit dan mempermudah supaya diagnosanya tepat dan obat-obatannya pun juga tepat. Ruqyah mandiri itu memang bisa, Pak Ustadz, atau gimana? Bisa. Bahkan akar dari ruqyah ya Mangai, itu ruqyah mandiri. Nabi SAW pernah menjelaskan kepada Utsman bin Abi al-As Ats-Tsaqafi, pegang dengan tanganmu bagian yang sakit, baca bismillah 3 kali, kemudian baca doa a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Itu untuk pereda nyeri, analgesik alami yang berdasarkan wahyu. Nah kemudian untuk yang ada di rumah ya, teman-teman yang ada di rumah, untuk ruqyah mandiri nih supaya kita tidak diganggu sama setan atau ada intervensi mereka, saya ajarkan caranya itu dengan megang dada. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir ya, pegang dada, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini adalah cara yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Uqbah bin Amir. Beginilah cara supaya kamu mendapatkan perlindungan Allah. Pegang dadamu, baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, berulang-ulang 3 kali tidak masalah. Sekalipun sebenarnya tidak masalah, asalkan ketika membaca itu hadir hati kita. Selain itu, kalau misal memang pengobatannya ini diperuntukkan untuk orang-orang yang ada penyakit yang secara zohir nampak pada badannya, kita bisa menggunakan air atau media-media yang bisa kita makan, kayak kurma ajwa, madu, bahkan masakan. Bisa kita masak sambil kita bacain Al-Fatihah 7 kali. 7 kali bacain Fatihah, diminum atau dimakan. Saya sering ngobati orang pakai sop kambing. Ini juga bisa menjadi tips untuk teman-teman yang ada di rumah, khususnya kaki kambing depan sebelah kanan. Dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyim mengatakan ini adalah bagian terfavorit dari Rasulullah SAW dan terbukti mujarab untuk menetralisir gangguan-gangguan metafisik. Kaki depan kambing sebelah kanan disop pakai bumbu marok. Ini juga salah satu tips ya untuk ruqyah mandiri. Sesering mungkin. Ya sepekan bisa 2 kali 3 kali nggak masalah, tergantung kondisi kantong. Sop kaki kambing ya. Ya, dan bisa pakai kelor. Daun kelor. Mangai pernah dengar ya pelepasan jin pakai kelor. Ya. Nah itu bisa pakai daun kelor, kemudian dibikin sayur bening. Ketika ngaduk dibacain ayat kursi, kemudian dibacain Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian bisa dimakan setelah itu. Intinya adalah doa, penggabungan doa dan metode makanan atau minuman itu. Pak Ustadz minta saran untuk mereka yang masih berniat dan mau melakukan pesugihan karena katanya utangnya banyak dan tekanan-tekanan yang lain. Gimana Pak Ustadz? Saya menyarankan kepada semua orang yang punya niat atau bisikan-bisikan setan dalam hatinya, ayo ikut pesugihan aja, yuk ritual di gunung ini, di pantai ini. Saya katakan jangan pernah melakukannya, karena kalau misal tumbalnya bukan orang lain, bukan orang yang Anda sayangi, diri Anda sendiri yang bisa menjadi tumbal berikutnya. Pasti itu, karena setan ya ketika sudah dibuka portalnya, mereka akan menghajar manusia semau mereka. Karena pembuka gerbang setan untuk mengintervensi alam kita adalah kesyirikan. Secara teologi agama kita mengenal istilah syirik, dan itu adalah syirik yang besar. Minta kepada selain Allah, menyembah kepada setan, ya, bekerja sama kepada setan, padahal Allah sudah mengatakan setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Saya katakan jangan, karena janji setan tidak akan pernah ditepati. Demi Allah nggak akan pernah ditepati. Lalu solusinya gimana? Pesugihan syar'i. Wah, ada itu.
Pesugihan yang secara Quran dan Sunnah itu diajarkan. Pertama, banyakin istighfar. Berapa kali? Terserah, nggak ada bilangan. Cuma kalau mau membentuk neuroplastisitas supaya kita ini bisa terbiasa berzikir, para ulama itu kadang menganjurkan sampai 1000 kali dalam sehari. Dalam jurnal-jurnal ilmiah, neuroplastisitas ini bisa terbentuk selama 21 hari, 3 pekan dibiasakan. Istighfar. Selain itu apalagi? Mandi pagi sebelum sholat subuh, sebelum adzan subuh, yakni ketika sepertiga malam, mandi, keramas, tahajud, sholat 2 rakaat, minta sama Allah. Ketiga, sodakoh. 4, taubat dari riba, taubat dari zina. Setiap orang yang pernah berzina akan digumpalkan seperti awan-awan hitam yang membuat auranya itu sangat jelek. Dan itu akan terbaca oleh alam semesta yang menjadi makhluknya Allah, sehingga rezeki-rezeki itu akan susah untuk mendekat. Maka taubat nasuha ini adalah yang paling penting. Taubat dari perkara itu, kemudian melakukan islah, yaitu membuktikan bahwa aku ini udah taubat ya Allah, ya dengan banyakin puasa mungkin, atau baca Quran, atau mungkin sholat, ya 5 waktu jangan pernah tinggalkan seperti itu. Dan terakhir, sodakoh. Ini pesugihan syar'i ya. Nah sobat, itu ada pesugihan yang baru nih, pesugihan syar'i, itu boleh dijalankan. Tapi mereka ini kadang kan tertekan. Ini kalau nggak dibayar sekarang utang gimana nih? Jadi makanya saya melakukan pesugihan. Gimana Pak Ustadz kalau gitu? Kadangkala orang-orang seperti itu mungkin sedang lupa bahwa dia memiliki Tuhan yang maha kuasa atas segalanya. Dia tidak terbatas dengan kemustahilan. Kalau dia memang benar-benar mau sujud secara kesadaran yang penuh, Allah pasti akan ngijabahi. Kata Nabi SAW, ada 3 orang yang Allah pasti akan menolong orang ini. Nggak mungkin enggak. Al-mujahid fi sabilillah, orang yang sedang berperang, jihad fi sabilillah. Kedua, orang yang pengen menikah dalam rangka pengen menjaga kesuciannya. Ketiga, orang yang terlilit hutang dan dia kepengen lepas dari hutangnya tersebut dan melunasinya. 3 orang inilah pasti yang akan ditolong sama Allah dengan sedemikian rupa. Dan ini sudah banyak contoh-contohnya. Ngapain kita harus bekerja sama setan? Gimana sobat, menarik kan penjelasan dari Pak Ustadz? Mencerahkan benar-benar. Jadi kisah-kisah yang ada di Malam Mencekam pun menjadi rujukan jangan melakukan pesugihan. Jadi bukan diikuti Pak Ustadz ya. Iya. Sudah dijawab semua oleh Pak Ustadz. Aku bahas tanya-tanya sedikit sih. Oke, jadi Pak Ustadz, di sini tuh ya, kalau ada beberapa narsum yang kadang dia tuh mau cerita sama kita, tapi suka tiba-tiba ngeblank tuh Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz kenapa ya? Di sini tuh kalau menurut pandangan psikologis jelas ya, karena tempatnya lumayan gelap, remang-remang, dan juga di sini ada poci. Oh iya, oke. Ikonnya itu Pak Pocong Ustadz. saset dan kundi saset. betul. Dan sebenarnya ini nggak terlalu ya, karena dia lucu ya. Tapi dari kondisi sekitar ini bisa buat menjadi Perjalanan Ustadz Faizar bermula dari rasa ingin tahu seorang remaja yang hanya ingin menyembuhkan neneknya dengan doa. Dari ruang keluarga yang sunyi dan dengan penuh harapan, ia belajar bahwa ayat bukan hanya sekedar bacaan. Pesantren Gontor menguatkan pijakannya, hingga layar televisi membawanya pada kasus janin hilang, santet yang tak kasat mata, dan ikatan pesugihan yang harus segera diputus. Langkahnya tak pernah mencari gelar, hanya ingin menolong dengan cahaya yang ia pahami.